Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi PJJ bab gerak tentang gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan gambar yang tampak pada layar. Tentu kalian sering melihat atau menyaksikan sebuah peristiwa ada seorang yang menuruni jalan yang menurun, naik sepeda dalam lintasan menurun. Atau mungkin ada orang yang main skateboard, ada juga jalan yang naik turun dan sebagainya. Tentu kalian juga pernah melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Ada rambu-rambu awas nanjak ya, ada tanjakan atau ada turunan. Itu mengisyaratkan pada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa jenis gerak yang kecepatannya tidak selalu sama, tetapi berubah-ubah. Ada yang semakin cepat, tetapi ada juga yang semakin lambat. Nah, konsep tentang gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap, dengan perubahan kecepatan yang tetap. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini contohnya ada sebuah mobil, pada T0 dia diam, berarti kecepatannya 0. Setelah 1 detik, ternyata kecepatan menjadi 2 meter per detik. Setelah 2 detik kemudian, dia menjadi 4 meter per detik, dan 3 detik kemudian menjadi 6 meter per detik. Dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa ternyata dari 0 detik ke 1 detik dia 2 meter per detik kecepatannya. Tetapi begitu detik kedua menjadi 4 meter per detik. Berarti ada perubahan kecepatan. Dari 0 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 6. Tetapi perubahan kecepatan itu selalu tetap, selalu konstan. Maka ini adalah contoh gerak yang lurus berubah beraturan dengan kecepatan yang tetap. Ya. Dari gambar di atas tampak kita ketahui bahwa kecepatan mobil bertambah setiap 2 meter per sekon setiap detiknya. Atau dapat dikatakan mobil mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. Nah, dalam istilah gerak kita mengenal ada istilah percepatan dan perlajuan ya. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan, kalau perlajuan adalah perubahan kelajuan. Secara matematis besarnya percepatan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ada rumus A sama dengan delta V per delta T. Ingat, ini ada tanda seperti segitiga itu bacanya delta. Jadi, delta V dibagi delta T. Nah, delta V itu artinya apa? Perubahan kecepatan, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Perubahan waktu, waktu akhir dikurangi waktu awal. Ya. Kemudian, rumus ini juga bisa dituliskan VT sama dengan V0 plus A kali T. Ya. Atau juga bisa dituliskan dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. 2AS itu artinya 2 kali A kali S. Nah, rumus jarak untuk GLBB adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Dalam rumus GLB dulu kita mengenal dari rumus jarak SV kali T. Dalam rumus GLBB kita juga mengenal rumus percepatan dan jarak. Nah, rumus jaraknya adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, untuk memperjelas Bapak kasih contoh soal ya. Contohnya gini, Bagus menjalankan mobilnya dengan kelajuan 10 meter per sekon. Karena jalan menurun, maka setelah 5 sekon kelajuannya, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami Bagus? Penyelesaiannya adalah diketahui V0 10 meter per sekon, kecepatan awal ya. VT-nya 20 meter per sekon, kecepatan akhir. Waktu untuk berubah dari awal menjadi akhir itu adalah 5 sekon. Berarti A-nya berapa? Maka jawab A sama dengan VT min V0 per T. 20 min 10 dibagi 5. Atau 10 dibagi 20 kurangi 10, berarti 10 dibagi 2, berarti 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami mobilnya Bagus adalah 5 meter per sekon kuadrat. Itu contoh soalnya ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan dari buku modul soal mari mencoba tentang GLBB. Ya, ini ada soal nomor 1, Kenneth bermain seluncur dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti ini V0.
dalam waktu 10 detik, berarti ini T. Kecepatan seluncur menjadi, berarti ini VT. Anda diminta menghitung percepatannya. Seekor rusa berlari dengan kecepatan, berarti V0. Saat melihat singa, ia mempercepat larinya menjadi 15 meter per sekon, berarti VT. Dalam waktu 4 detik, berarti T. Kalian diminta menghitung percepatannya yang dialami rusa. Donald mengendarai mobil dengan kecepatan, berarti V0. Dalam waktu 5 detik, berarti T. Mobilnya mengalami percepatan, berarti ini A ya. A-nya 1,8 meter per sekon kuadrat. Berapa kecepatan yang mobil Donald sekarang? Berarti VT. VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini persamaannya. Nomor 4. Seekor zebra berlari semakin cepat ketika melihat singa di kejauhan. Percepatan yang dialami oleh zebra adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga dalam waktu 4 detik kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Berapa kecepatan awal zebra tersebut? Berarti ditanyakan V0. V0 berarti apa? VT dikurangi A kali T. Nomor 5. Rian mengendarai motornya dari keadaan diam. Nah, keadaan diam itu artinya apa? Kecepatan awalnya 0. Dengan percepatan berarti A 3 meter per sekon kuadrat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 27 meter per sekon? VT, berarti kamu tanyakan T-nya. T, ya kamu cari T dari rumus T nanti, kamu bisa. Ya, T sama dengan VT min V0 dibagi A. Nah, kamu bisa menyelesaikan. Baik, sekarang kita masuk pada perbedaan GLB dan GLBB berdasarkan pita hasil ketikan Taker Timer. Apa sih Taker Timer itu? Taker Timer itu alat untuk mendeteksi apakah gerak benda itu kecepatannya tetap atau tidak berdasarkan titik-titik noda yang dihasilkan atau noktah yang dihasilkan. Kalau dalam GLB yang pertama ini, karena jarak antar noktahnya sama, berarti dia kecepatannya tetap. Maka disebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Untuk gambar yang kedua, lihat anak panah F-nya. F-nya ke kanan, maka kita melihat noktahnya ke kiri. Ke kiri berarti ini jarak antar noktahnya semakin jauh, berarti dipercepat. Lihat anak panah bawahnya, ini ke kiri ya, noktahnya ke kiri, berarti kita lihatnya ke kanan. Berarti kalau melihat ke kanan, berarti noktahnya juga semakin kanan semakin jauh, berarti ini dipercepat. Gambar satunya, anak panahnya ke kanan, kita melihatnya ke kiri, semakin menyempit, berarti ini diperlambat. Yang bawahnya F-nya ke kiri, berarti melihatnya ke kanan. Ini juga semakin rapat, berarti diperlambat. Ini contoh ketikan Taker Timer pada pita ketika melihat benda atau mengukur apakah benda itu kecepatannya tetap atau berubah. Kemudian perbedaan GLB dan GLB berdasarkan tetesan oli mobil yang bocor. Jadi kita bayangkan ada mobil yang tempat olinya itu bocor sehingga netes di sepanjang jalan. Kalau tetesannya itu jarak antar tetesan itu sama, berarti kita bisa memberi kesimpulan mobil tersebut geraknya adalah kecepatannya tetap. Tapi lihat anak panahnya. Kalau anak panahnya ke kanan, maka gerak mobilnya ke kanan. Maka tetesan olinya kita lihatnya juga ke kanan. Kalau dalam ini yang bawahnya, ternyata tetesan olinya semakin lama semakin panjang, semakin jauh, berarti dipercepat. Ini juga sama, semakin ke kanan ini semakin jauh, berarti semakin cepat. Gambar yang diperlambat, semakin ke kanan jarak noktahnya atau tetesan olinya semakin kecil, berarti dia semakin lambat. Demikian juga yang gambar bawahnya, semakin ke kiri noktahnya semakin pendek, jaraknya semakin dikit, berarti dia mengalami gerak lurus beraturan yang diperlambat. Ya. Sekarang kita bandingkan kalau GLBB dan GLB berdasarkan grafik. Kalau grafik jarak terhadap waktu, GLB itu akan linear, lurus. Tapi kalau GLBB jarak terhadap waktu dia akan setengah parabola seperti ini. Kecepatan terhadap waktu, V dan T. Kalau V dan T berarti GLB itu akan lurus. Tetapi kalau GLBB akan miring seperti ini. Kalau miring ke atas berarti ini adalah dipercepat. Kalau nanti turun ke bawah jadi diperlambat.
Kemudian ini yang berikutnya adalah percepatan. Ini harusnya katanya bukan kecepatan, tapi percepatan terhadap waktu. Kalau GLB itu tidak ada percepatan, maka dia akan nol. Grafiknya di sini. Tapi kalau GLBB percepatannya ada, tapi tetap, maka dia akan menunjuk pada angka tertentu di sini. Yaitu GLBB. Nah, sekarang kita melihat peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan GLB dan GLBB. Contoh yang GLB, misalnya ada semut, kura-kura, manusia berjalan. Dalam kondisi yang normal, tidak ada gangguan apapun, maka semut, kura-kura, orang berjalan itu kecepatannya pasti akan konstan, tetap. Nah, itu digabung dengan GLB. Tapi perhatikan yang di samping kanan ini. Yang dipercepat adalah misalnya mobil tiba-tiba ngebut, buah jatuh dari pohonnya, orang turun dalam lintasan yang menurun, itu adalah termasuk GLBB yang dipercepat. Sementara untuk yang misalnya ada kendaraan direm tiba-tiba karena ada anjing yang lewat, kemudian ada benda yang dilempar ke atas, ada kamu naik sepeda lewat jalan menanjak, maka itu mengalami namanya gerak lurus beraturan diperlambat. Ini beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian materi Bapak sampaikan. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.